Ya, harapan kami, saya secara pribadi selaku pelaku daripada dunia pariwisata di Solo Raya dan pelaku industri hospitality ya, seluruhnya bisnis tidak bisa sendiri, sangat harus bergandengan tangan, satu sama yang lain harus bersinergi. Jadi kita nggak bisa jualan sendiri. Semua ayo yang ada di Solo semuanya bersama-sama memajukan pariwisata Solo. Ya, nanti kuenya kita makan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Harusnya nyapa jenengan tapi sekarang saya nyapa ya. Sekarang saya sedang ada di Adiwansa Hotel. Ya. Dan ini adalah bosnya, general manajernya. Halo. Namanya cukup singkat. Ya. Darmanto atau Darmanto? Darmanto. Dulu ya pakai kata Su. Oh. Nah, tapi saya juga nggak tahu kenapa hilang, saya nggak tahu juga. Hilangnya kapan? Juga nggak tahu. Nggak tahu. SD kalau. SD. So itu kan bagus. Su itu artinya adalah bagus, sesuatu yang bagus. Su Darmanto itu adalah dharma bakti atau pengabdian yang bagus. Harusnya begitu dulu, tapi saya nggak tahu kenapa bisa hilang. Nggak tahu. Agar. Ya. Lu masuk ke Adiwansa tahun berapa? Ini adalah tahun kedua saya, genap November ya. November, ini bulan November juga kan? Iya. November 2019 saya masuk. Tanggal 25 itu saya interview. Kemudian tanggal 26 itu 28 saya on di Adiwansa. Jadi tanggal 28 November nanti itu saya genap 2 tahun ada di Adiwansa. Yang itu pas tanggal apa ya? Gitu ya? Luar biasa sekali ya. Tapi serius, tanggal 28? 28 November? Nanti nonton kita gini aja ya. Kita mainan air ya? Aku wegal sih nanti ada Darmanto. 28 November, berarti apa? Sagitarius saya? Iya. Sagitarius? Jangan tanya tahun. Sama, saya juga Sagitarius. Tapi saya lebih muda. Lebih muda. Kan saya juga tahu. Oh sama, saya juga. Pak Jat, Iya. yang disukai dari Adiwansa apa? Semua orang pasti sudah tahu ya Adiwansa. Jadi hotel ini adalah salah satu hotel yang mempunyai benchmark sendiri, artinya mempunyai ciri khas sendiri. Hotel yang bisa berkonsep atau hiburan gitu ya. Kita punya kebun mangga yang luas, outdoor lah intinya. Banyak hotel di Solo ini yang seperti building gitu ya. Tapi kita enggak, kita hanya 2 tingkat aja. Kamar itu hanya 2 tingkat saja, sisanya adalah outdoor area seperti saat ini. Saat ini kita berada di tepi kolam ya. Kolam kita namanya Apsara Pool dan ini adalah salah satu kolam terbaik di Solo. Oh. Ya, kita tidak bilang, cuman review kami ya di hotel ini
hampir ada 1.600 lebih komen tentang kebaikan kolam ini. Serius ini nggak coba cek lah, coba cek nanti di sosmed kami. Itu Apsara Pool ini salah satu kolam terbaik. Kenapa terbaik? Satu kejernihan airnya bisa dilihat seperti ini. Terjaga ya. Kemudian luas, tempat yang luas seperti itu. Kemudian kolam ini adalah semi olimpik ya. Semi olimpik, banyak orang yang berlatih berenang di sini. Bukan hanya sekedar untuk fun saja, melainkan benar-benar untuk olahraga. Gitu. Karena selama pandemi kemarin kita ada grup renang, atlet renang itu ada total sebanyak 22 kalau nggak salah, berlatih setiap hari selama 1 tahun. Yang mana hotel lain tutup, kita buka. Iya, hotel kita tetap buka untuk kolam ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita sudah dicek sama dinas kesehatan bahwa tempat kita layak seperti itu. Kenapa layak? Ya itu tadi, kualitas air kami sangat menjaga, lingkungan kita juga menjaga sesuai protap ya, protap yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prokes di awal-awal COVID kemarin juga gitu. Oke. Ya. Jika mau masuk sini, prokesnya terjaga ya. Boleh dilihat siapapun yang belum pernah ke Adiwangsa, silahkan ya mampir ke Adiwangsa, silahkan rasakan sendiri, kemudian silahkan komen ya, silahkan komen. Karena gini, pertama orang masuk prokes seperti kebanyakan di tempat yang lainnya, cuci tangan, sabun dan sebagainya. Kita siapkan di situ ada 2, ada tisu, ada hand dryer, begitu kan. Kemudian orang yang bawa barang, mereka masuk ke hotel kami melalui chamber box. Semprot barangnya saja, bukan orangnya ya. Orangnya nanti lewat pintu biasa, mereka harus pakai QR ya. QR gitu ya. Enggak kan semua ya. Peduli Lindungi namanya. Kalau dia nggak peduli. Nggak peduli. Orang gagas gitu. Nah, kemudian mereka tamu itu bisa masuk, dan hotel kami ini setiap hari itu di-spray, hard spraying itu, disinfektan itu bisa lebih dari 2 kali. Seluruh area hotel. Jadi seluruh area hotel ini mulai dari pintu masuk sampai fasilitas tamu dan karyawan, kita semuanya ini disemprot pakai disinfektan, hard spraying. Kemudian ya, kemudian apa ya? Untuk setiap meeting room, resto, kamar itu kita selalu setelah hard spraying kita menggunakan cool foam. Nah, selain itu kita juga lampu yang warnanya biru itu apa ya? Untuk pembunuh kuman. Oh iya. Kita pakai seperti itu 15 menit lah sebelum tamu. Nah, jika kamar, kita bicara kamar, kalau misalnya kamar sudah dinyatakan itu sudah steril, kamar itu kita sealant. Kita kasih stiker seal gitu. Jadi artinya itu tidak boleh ada orang yang lain masuk. Jadi steril ya? Steril. Setelah itu baru tamu yang beli kamar, baru dia masuk. Begitu. Jangan nangis ya? Ya. Selama pandemi, kondisinya bagaimana? Wah, luar biasa. Oh, tapi nangis. Iya, tapi sebelum saya menceritakan tentang pandemi ini, minumannya mana ini ya? Ini belum datang nih, memang ini haus loh, ini haus ini ya. Nah, baru dibuat. Baru dibuat. Jadi gini, pandemi itu terjadi di awal tahun 2020 ya, tepatnya bulan Maret. Januari, Februari itu kita chip lah secara budget. Tapi begitu masuk Maret, bukannya kita nggak chip cuman berkurang. Karena saya ingat betul di Maret itu tanggal 15 ya. Itu dulu namanya PSBB ya. Nah, pemerintah Kota Solo menetapkan waktu itu PSBB, ingat ya? Waktu itu. Nah, kemudian di-cut semua aktivitas. Jadi pendapatan kami kalau kita bilang revenue itu sampai dengan akhir bulan otomatis short. Tapi apakah minus? Alhamdulillah enggak. Kita minus itu bulan April. Iya. April sama Mei itu kita jelas minus. Jauh. Karena orang tidak boleh kemana-mana. Orang nggak boleh kemana-mana. Terus kemudian aktivitas bukan hanya dibatasi, memang di stop. Sampai saya ini sebagai GM yang baru waktu itu ya. Jadi saya berpikir ya, saya bersyukur juga ya bahwa saya ini adalah
ditakdirkan oleh Tuhan memimpin sebuah perusahaan di periode pandemi seperti ini gitu. Artinya apa? Cuci tenanan. Iya, saya harus belajar dengan situasi yang tidak pernah saya bayangkan. Dan ini benar-benar ilmu baru gitu loh. Ilmu baru bagaimana kita survive di masa Saya punya itu dari program studi pandemi atau dari universitas pandemi. Oh banyak, gurunya bakal banyak itu nanti. GM sak seluruh raya bisa jadi gurunya, bukan hanya GM sih. Intinya adalah leader-leader perusahaan di masa pandemi ini bisa dijadikan mentor bagaimana mereka ini bisa survive di masa-masa yang agak sulit itu gitu. Bahkan di periode itu pun kami juga berpikir bahwasanya apa yang harus kami lakukan. Expense tinggi, pendapatan tidak ada. Artinya kan faktor-faktor yang tinggi kita kasih. Ya mau nggak mau kan, hukum ekonomi kan begitu kan. Kita pangkasi sedikit-sedikit, kemudian di situ kita bisa tahu kekuatan kita saat ini di masa ini apa ini, gitu loh. Nah, akhirnya kita approve-kan ke pemerintah waktu itu, kemudian ya udah akhirnya kolam ini kita jadikan mentor. Udah, gitu. Jadi tidak kita tutup. Nah, dari situ kita bisa tahu, oke, sekarang kita akan lari di daerah mana. Jadi survival sangat dibutuhkan sekali. Apa ya? Kemampuan untuk bertahan itu. Bahkan kita berpikir sampai mungkin orang-orang tidak pernah berpikir ya, housekeeping sebuah hotel itu tugas dan tanggung jawabnya adalah hanya untuk membersihkan kamar sama area hotel aja. Kami balik sana, kita jual kemampuan mereka, kita jual untuk membersihkan rumah, kantor seperti itu dengan standar kita. Begitu. Resto kita otomatis tutup. Kita harus bagaimana nih? Kita jual makanan kita keluar. Jadi kalau kita tidak bisa membawa orang masuk ke dalam hotel kita untuk membeli produk kita, maka kita harus membawa produk kita keluar kepada mereka. Jualan itu metu, Iya, akhirnya seperti itu karena tidak ada solusi waktu itu. Semua mengalami. Iya. Saya mau mengaca kepada orang lain. Lini apapun. Kalau misalnya di bidang perhotelan, saya mau mengaca kepada hotel tetangga. Waduh, hotel lain juga sama kondisinya. Sampai dipilih cara Iya. aku ya podo. Iya. Cuman kita hanya bisa sharing bagaimana kita survive di saat itu aja. Karena sebagian hotel tutup. Total tutup. Tapi kita tidak. Karena kita berpikir bahwa ini aset ya. Begitu ini kita tutup, artinya ada beberapa panjang lagi. Wah, expense juga ada. Bukannya kita tutup terus tidak mengeluarkan biaya, tidak. Ya tetap aja mengeluarkan biaya. Dan biayanya sama aja ya. Sama aja. Ya bukan sama sih, ada sedikit pengurangan. Cuman karyawan, maintenance, terus biaya-biaya yang sifatnya pasti ya. Listrik itu kan pasti bayar, cuman kan kita kurangi. Awal-awal pandemi itu hotel ini sepi ya, serem. Iya, ya gimana? Hotel seluas ini cuman pintu depan itu yang nyala sama lobi loh. Koridor tutup semuanya. Wah, kita sampai stres juga mengalami kayak gini. Iya. Wah. Ini apa ini? Oh, ini saya ini. Ini saya. Monggo. Ibu, bapaknya mana? Ini. Ah, oke, ini saya. Oh, agak. Ini namanya Passion Tropical. Passion Tropical ini merahnya ini sirup grenadine. Nah, kemudian ini adalah orange juice. Nah, kemudian ini kita tambah dengan sedikit sirup. Kemudian ini toppingnya ini soda. Ini khasnya di sini. Sementara ini kita buat jadi khas. Karena apa? Kita kan proses berjalan ya. Begitu. Kalau misalnya khas di tempat kami ya kita lebih banyak nanti malam seperti ini ada program wedangan begitu. Kita ada minuman wedang ya, mungkin tidak dijual di hotel lain gitu. Kalau ini apa? Itu berry tea latte. Jadi coklatnya itu adalah dari ini Thai tea powder. Kemudian pakai sirup, kemudian di situ pakai stroberi.
Terus ini kan merahnya ini strawberry syrup, ini fresh milk, ini Thai tea. Gitu. Mau diminum sekarang ya? Nah, kita tak minum sekarang. Untuk siapapun pemirsa daripada podcast ini ya, ini saya juga baru kali ini saya podcast. Silahkan datang di Adiwangsa untuk menikmati seperti ini ya. Murah, jangan pikir mahal atau tidak, masuk hotel nggak harus mahal. Tapi yang dilihat adalah kamu pergi kemana, ke Adiwangsa kan. Saya punya tagline ya. Tagline daripada hotel ini sebenarnya adalah hidden beauty. Jadi kecantikan yang tersembunyi begitu. Kecantikan yang tersembunyi. Tapi memang kecantik kan? Iya kan? Nah, cuman gini, saya kemarin sempat melempar keluar pakai sosmed saya sendiri pribadi, Tuhan sosmed itu. Jadi di sana saya coba lemparkan kata-kata begini. Ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa gitu. Yang komen cukup banyak juga ya. Karena itu muncul dari saya aja. Saya pengen juga hotel ini ada sesuatu yang khas gitu. Ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa. Adiwangsa nih gitu. Jadi ada orang lain yang properti lain menggunakan tagline yang aneh gitu, tapi asik sih. Tapi reaksi saya, hotel ini itu adalah hotel yang ada di jalur utama. Dan kalau jalur utara ini kan rame lancar. Ya. Dan begitu sampai lampu merah langsung kiri enak langsung. Ya. Dan kalau Selamat Riyadi masuk sana juga sini langsung sampai, artinya sebelum masuk kota ini di sini tuh nyaman. Wah, luar biasa. Ijo royo. Orang makan itu mikir. Ada. Iya, ini seger banget. Seger, Pak. Kalau Bapak lebih seger sambil mandi, Pak. Seger, Pak. Jadi ini kan gitu. Nah, kalau huniannya hotel ini ada berapa kamar? Kamar saya tidak banyak, Pak. Kamar kami itu totalnya cuma 58. 50. Nah, 58. Tapi dengan tidak banyaknya kamar ini justru kami lebih intens dalam melakukan perawatan kamar. Hotel ini sudah hampir jalan berapa tahun ya? Dari 2014. Tahun ke-7 sekarang. Besok itu tahun ke-8. Iya. Nah, jadi 8 tahun kan. Bapak bisa lihat properti kami tidak ada yang berubah dan insya Allah masih terawat dengan bagus. Ada meeting roomnya ada berapa? Meeting room kami ada 11. 11. Ukurannya? Kalau ukuran detail, Apa istilahnya apa itu kalau misalnya ngomongin, saya pengen rapat di sini, itu ukuran atau kapasitas atau? Kapasitas. Kami punya ballroom. Ballroom ini kita bisa muat kalau wedding itu 1.500 bisa, tapi dengan standing ya. Nek mau nikah ning kene wae. Agak spesial nanti. Jenengan itu loh. Harusnya sini ya. Harus ini nikah gitu. Kapasitas kami bisa 1.500 tapi standing ya. Dengan lain gitu. Kemudian meeting room kami sisanya kita punya semi ballroom, muat bisa sampai saat ini bisa sampai dengan hampir kalau kita bicara standing ya bisa sampai dengan 200. Nah, ada 2, tapi dengan standar prokes gini kita nggak bisa. Paling kalau setengahnya kan pemerintah kan begitu kan aturannya. Gitu. Nah, keunggulan kami dibanding dengan hotel lain, outdoor kami banyak. Di periode ini itu orang lebih memikirkan bukan lagi yang namanya tempat yang tertutup, kemudian ada air condition atau AC itu enggak, tapi lebih ke outdoor. Nah, kami ada alami. Kayak itu hijau. Iya, kemarin baru aja. Tapi mangganya aman ya? Aman. Habis ini nggak aman. Kenapa? Itu. Oh, buahnya. Kalau mau ambil aja. Digolin. Ambil aja. Buahnya kok, banyak. Ini yang ditanam di sini terbaik semua. Wah, terbaik itu gimana? Terbaik ini ya mangga pilihan, Pak. Wow, murah kecut nih. Ya. Saya pernah ada salah satu pohon yang saya baru tahunya ya di sini. Jamblang, jamblang, duet ya? Oh iya, tahu duet. Kalau orang Jawa Barat namanya kan jamblang. Kalau di sini kan namanya duet. Itu baru tahu di sini. Bukan. Oh. Kalau biasanya tahu ini warnanya apa? Iya, duet ungu. Ya. Nah, di sini warnanya putih, Pak. Wow. Duetnya besarnya segini, Pak.
Wah, saya pertama kali makan ya. Saya pertama kali nyoba dikasih. Rasanya itu mungkin 20 gitu kayak gitu. Ya mungkin saya nggak tahu ya, saya baru makan kali itu aja. Kalau kan rasanya sepet. Ungu kan, warnanya ungu, rasanya sepet ya. Ini enggak, manis pak, manis banget, manis ternganggu banget. Nah, ada wit jati bilang gini, ini lagi betul kok dulunya wit jati ini kan baru di sini. Saya nggak lihat di mana pun. Jadi gini, almarhum Bapak Robi Sumampo, pemilik dan hotel ini, beliau itu seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali. Beliau itu sangat suka dengan sesuatu yang alami, sesuatu yang powerful begitu ya. Jadi Adiwangsa ini di konsep memang banyak pohon. Artinya memang kami memanjakan kepada siapapun yang berada di sini, entah itu stay, entah itu hanya menikmati fasilitas kami, atau hanya sekedar bertamu saja. Boleh. Jadi mereka merasa bahwa apa ya, ini seperti rumah saya. Bisa ke restoran, makan, bisa nanti malam kita ada wedangan setiap Jumat malam. Jumat malam kita ada wedangan. Minggu pertama sama minggu ketiga itu kita ada tembang kenangan, ya. Tembang kenangan beliau sering itu. Tembang kenangan. Ya. Saya jarang ini. Gitu ya. Gitu. Aku ora pede ketemu Pak Darmanto. Kemudian di minggu kedua dan keempat itu kita Coast Plus. Dulu kita ambil salah satu genre yang apa ya, cukup booming waktu itu. Itu musik bawut. Bukan, waktu itu ini ya, apa Pak? Lari Jawi. Lari Jawi. Di Koplonan punya Didi Kempot almarhum. Banyak sekali, penuh kita. Penuh Pak, karena ternyata sambil nonton sambil kulineran. Iya. Saya juga lihat Mbak Yentelia kesini juga. Wah, kalau beliau luar biasa sekali. Sampai penggemar-penggemarnya kesini semua. Orang yang datang itu dari Sragen, Boyolali, Klaten, penuh ini. Penuh. Udah. Ada. Selain ada kolam renang, ada Sumeju. Nah, jadi sekarang ada alun-alun ke sini tuh mesti kuliner. Ya. Gimana kulinerannya? Saya mau upgrade aja ya. Planning kami di 2022 besok kita mau renovasi hotel khususnya untuk di resto. Jadi kita punya space ya, ini kita sekarang ini ada di tepi kolam renang ya. Ini mau kita setup menjadi salah satu tempat hangout yang bagus untuk ngecil sore hari begitu ya. Di atas itu kita nanti kasih tangga naik ke atas, orang duduk-duduk di atas. Ini apa sih sebenarnya? Ini kosong di atas. Ini kosong. Tapi bersih. Bersih. Berarti nanti tinggal dikasih kursi-kursi gitu. Kursi, nanti terus kita kasih railing, kita kasih tangga ke atas. Ini kita hilangkan jadi bar permanen gitu. Jadi orang bisa datang ke sini datang menikmati musik sore. Ini ngelamun di sini ngerti kolam. Oh iya. Itu nanti kita rombak tuh. Kita rombak ganti sofa, ganti ya tempat tongkrong-tongkrongannya, segmennya kita untuk anak muda ke atas. Kak Darmanto itu backgroundnya apa kok itu punya pikiran kayak gitu? Kalau ditanya backgroundnya susah. Saya ini backgroundnya F&B Pak, food and beverage. Saya backgroundnya F&B, kemudian saya lahir untuk di dunia perhotelan itu tahun 2000. Jadi sekitar berapa ya? 21 tahun yang lalu ya, Bu. Dulu pertama di sana itu ya? Gimana? Di sini mana nih? Oh enggak, pertama kali saya itu di salah satu sama hotel. Mbak Tika itu bukan? Mbak Tika. Oh itu kesekian. Oh kesekian. Kesekian. Tahun 2000 itu saya ada di sebuah hotel ternama di Solo. Wih. Nah, saya di sana sebagai tukang cuci ya. Wih. Serius kok. Saya jadi tukang cuci kok dulu. Tukang cuci begitu ya. Ya tukang cuci, kemudian saya mencoba untuk belajar. Saya di kitchen ya, masak gitu. Iya, masak. Kemudian
pindah ke restoran, ya, terus kemudian pindah ke bar, itu beda-beda properti Pak. Saya totalnya 21 tahun, dari tahun 2000 sampai sekarang ini 10 atau 11 properti itu. 10 atau 11 hotel ya, lupa saya. Ya. Apa semangatnya sehingga non sewu itu seperti tukang cuci benar itu? Apa? Dulu tukang cuci pertama itu Serius tukang cuci ya? aku cuci sungai ini kok. Nah, semangatnya apa kok bisa benar naik gitu? Apa ya? Karena saya waktu itu memang tidak punya banyak pilihan. Saya tidak punya banyak pilihan. Kemudian waktu itu saya berpikir bahwasanya di otak saya itu saya dalam menetapkan kaki saya ini ya ke depan saya harus sukses gitu. Nah ini ya kalau dipikir salah ya salah, bener ya bener gitu. Karena waktu itu tujuan saya hanya saya harus sukses gitu aja. Jadi suksesnya susah kan Pak. Ukurannya beda. Nah ukurannya beda-beda. Terus barometernya apa? Kemudian time limitnya kapan kan nggak ada. Itu salah saya. Jadi ya ini rong tahun. Nah, bisa gitu. Ini Rano. Jadi saya mengalir aja 21 tahun baru posisi general manager. Nah, kawan-kawan saya lebih muda banyak. Di posisi ini jadi apa di bidang perhotelan itu banyak. Cuma ya saya menikmati dan bersyukuri aja. Karena ya, apapun yang kita tabur kan pasti ada hasil yang akan kita panen ke depan. Tapi tadi belum jawab. Semangatnya apa? Wah, kita ekonomi meneh tadi. Ini belum dijawab kok. Bukan. Jadi ketika orang nanti mendengar itu kisah suksesnya sampai bekerja keras seperti ini, orang lain bisa mencontoh untuk inspirasi, motivasi. Oh ya. Jadi bagi saya pada saat kamu sudah menetapkan pilihanmu, ya sudah, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, gas, fokus saja udah. Apapun, karena banyak orang yang bilang ya, cintai apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu cintai. Itu perkara gampang Pak, tapi angin, susah itu. Itu bukan perkara yang simpel kayak ndok tutuk pecah goreng, bukan itu. Karena di dalam perjalanan kita mencintai apa yang kita sukai itu ternyata godaan itu kanan kiri loh. Pada saat saya menjadi apa begitu ya, banyak tawaran di kanan kiri yang lebih menarik dan lebih menantang. Kenapa kamu nggak ini aja? Toh kamu bisa gitu. Saya jadi tukang cuci di sebuah hotel itu ya, tawaran di sisi lain juga banyak Pak. Kenapa nggak saya ambil? Ya karena saya mencintai. Loh berarti gue cinta tukang cuci? Bukan itu. Saya cinta hospitality industry. Saya cinta bagaimana orang hotel itu dalam bekerja. Ya ternyata godaannya juga iya. Dan begitu tinggi godaannya makin tinggi. Iya. Kan menjaga di sini apa yang kemudian harus saya lakukan apa pertama waktu itu? Saya masuk di hotel ini itu bukan sebuah perkara yang gampang ya. Jadi seorang jenderal itu pada saat mau berperang itu dia sudah menganalisa saya ini berperang di mana, medan perang saya seperti apa, musuh saya bagaimana, apa yang harus saya gunakan dan apa dan bagaimana saya harus memenangkan pertarungan, kan begitu. Saya tidak akan berperang kalau saya tidak menang. Jadi saya sudah berpikir, saya harus berpikir bagaimana saya menang. Itu aja konsep saya. Sebelum saya masuk, saya sudah menganalisa dulu kekuatan dan kelemahan daripada properti ini apa. Kemudian begitu saya masuk, apa yang harus saya lakukan? Pertama kali 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga, tahun kan? Tahun kedua apa? Kendelalai November saya masuk, Desember saya aktif 1 bulan, Januari saya sudah planning, sudah laju 2021, Maret hajar jebret, kontang panting semuanya, hancur. Planning yang sudah kita bangun, kita tetapkan, collapse semua Pak. Bisnis harus pivot Pak. Misalnya saya udah jalan seperti ini, saya harus putar arah ke sini. Seketika Pak. Plan B atau mendadak? Mendadak Pak, itu pivot kita. Kalau di dunia olahraga saya nggak tahu namanya Pak. Mau seperti apa kita nggak tahu Pak. Dunia udah kacau waktu itu. Pak, itu dunia memang kacau. Jadi kita sebagai leader ini alhamdulillah dilahirkan menjadi seorang leader, dikasih tanggung jawab di periode yang semua orang nggak alami. GM tua mungkin juga keripuk ya? Saya nggak bilang keripuk, mungkin beliau juga, saya dulu nggak pernah ngalami kayak gitu kok. Saya nggak bisa kasih saran. Gitu. Bisa jadi ilmunya juga belum beda Pak, ilmunya beda Pak. Dulu orang
makan ke restoran itu pakai manner Pak. Masker ya harus dilepas. Nggak ada. Sekarang ini semua orang harus pakai masker kok. Belum masuk kurikulum. Iya betul. Iya. Wong mangan itu tuh sendoke sing moro itu congore sing ngene ya. Nah, begitu kayak gini bubrah kabeh ilmune. Wajar. Ya. Nah, kemudian waktu pandemi ada pengurangan karyawan. Saya total waktu itu termasuk untuk anak training itu cukup banyak Pak. Jadi total ada sekitar 100 orang plus anak training. Dulu kok banyak banget ya waktu itu ya, karena landscape kita luas, lahan kita cukup luas dan baru terminus. Begitu menginjak pandemi itu berubah, anak training keseluruhannya dari semua departemen itu pulang, mereka pulang. Kemudian karyawan yang statusnya pekerja harian, kita sebutnya adalah daily worker gitu, ya dengan sangat terpaksa sekali harus kita rumahkan. Jadi total 101 kalau berubah hanya ke 60 orang Pak. Sadis, iya sadis. Sakit nggak? Sakit Pak. Stres nggak? Umum Pak. Kita ini sebagai leader di periode itu dituntut bagaimana, katakanlah saya memegang pisau gitu ya, seperti simbolnya justice for all for justice itu ya, mata tertutup saya pegang pedang, tangan kanan, tangan kiri saya harus pegang timbangan, udah gitu aja. Gimana? Kita ini harus menjalankan bisnis ini, operasional harus jalan, tapi supply revenue nggak ada, pengeluaran harus dikeluarkan, mau nggak mau harus potong per. Dari 60 karyawan itu pun nggak berhenti sampai di situ. Dari 60 karyawan ini masuk itu hanya sekitar 10 hari, 8 hari dalam 1 bulan, bayangin aja. Bagaimana Pak? Dunia sedang kacau waktu itu. Kita nggak bisa berpikir apapun Pak. Gila ini. Gerak nggak bisa. Tamu udah ada. Expense harus kita keluarkan. Hotel ini tutup, juga harus mengeluarkan biaya perawatan. Kalau nggak dirawat, hancur. Itu Pak. Kemudian dari 60 karyawan yang masuk dan kemudian dia hanya mendapatkan jadwal masuk kerja itu cuma 8 hari, 10 hari, 12 hari gitu. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kepada manusia di luar batas kemampuan. Oh, saya percaya sekali. Percaya sekali. Iki dewa apa sih nanti tadi? Nah, tak ngombe sih, Pak. Ya, jadi ceritanya itu jadi luar biasa, menyayat, hancur. Tetapi sekarang sudah bagaimana Pak Darmanto itu bisa mengembalikan itu menjadi kelebihan Ya. dan bangkit. Ya. 2020 kemarin untuk bulan Juni, ya April sama Mei itu kita minus Pak. Minus total. Bulan Juni kita bisa profit kurang lebih hotel sebesar ini, saya ingat banget 6 juta Pak. Ya belum cukup untuk nutup. Enggak, ini saya setoran ke owner. Saya harus ke setoran ke holding itu 6 juta. Aku menang. Iya. Hotel sebesar ini saya setoran ke owner cuma 6 juta. Gimana? Ya, kok gimana kondisinya emang begini kok. Itu Juli ya. Juli kita udah mulai bergerak karena memang dari pemerintah sudah membuat sedikit perlunaan ya. Kita mengatasinya dengan berbagai cara. Kalau misalnya wedding tidak boleh di tempat, nggak boleh kerumunan seperti ini, kita akali dengan kita buat paket wedding di dalam bis, muter-muter kota Solo. Nah, kita punya paket seperti itu. Meeting nggak boleh di hotel ya, kita buat meeting di dalam bis, muter di Solo. Ya kita lakukan. Nah, ternyata ini cukup membuat dilirik masyarakat. Gitu. Terus kemudian kita membuat sesuatu yang tidak dilakukan sama orang lain. Contoh katakanlah jenengan punya anak nih, kecil gitu. Jenengan menginginkan tidur di staycation di hotel A, tapi anaknya jenengan itu pengennya staycation di Adiwangsa.
jenengan nuruti anak atau Anak lah. lah itulah Langsung potong. Anak diwit kerawi nang ngitoknya bahaya. itu. Jadi dengan seperti itu akhirnya kita buat apa yang bisa membuat anak-anak itu kesini. Saya buat tenda di sana. Jadi kebun mangga ini kita buat tenda, orang bisa staycation, makan di tenda, depan tenda begitu ya. Asik gitu. Jadi anaknya tidur di sana, ibu tidur di kamar. Kemarin dah gitu juga ya. Nah, gitu. Itu pernah kita coba paket seperti itu. Ternyata tamu nggak nyaman. Karena privasinya sedikit terganggu gitu. Nah, ya, akhirnya kita buat paketnya adalah menikmati makan di outdoor pakai tenda. Nah, ke depan saya mau buat lagi nih. Ini masih dalam proses tempat-tempat untuk anak-anak. Saya punya outbound, terus juga outbound anak-anak, fasilitas anak-anak kita tambah lagi. Mungkin yang bisa menjadi orang lain mungkin kembali lagi jadi waktu kesini. So, semua bisnis itu yang menyebabkan repeat bisnis itu adalah soul, jiwa, apapun, roh. Pelayanan kalau tidak menggunakan roh, seperti robot, Pak. Jadi untuk hati, cocok hati. Ini vlog ini. Itu iya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, saya tidak menggurui, cuman kita sama-sama untuk sharing. Yang kami lakukan adalah kita berusaha menjadikan semua siapapun yang ada di hotel ini, baik karyawan, tamu, ya menjadikan mereka itu nyaman di sini. Karena yang menentukan nyaman atau tidak adalah hati. Kalau Anda ingin jualan orang jodohkan, nggak kalah Anda akan bisa sukses. Mau kesini mungkin, tapi berarti mungkin habis itu enggak datang lagi. Enggak. Gitu. Jadi ben sarane dia datang sini sesuk ini meneh, sesuk ini ngandani koncone. Iya. Ngajak koncone begitu. Kamu bisa lihat lah review ya untuk hotel ini di sosmed kami. Contoh aja di TripAdvisor ya. Review kami itu hampir 2000 komen. Dan 80-90% semuanya menyatakan positif. Ini real loh. Monggo silahkan dicek aja. Saya nggak tahu hotel-hotel yang lain. Skornya gede, tapi reviewnya ternyata kecil. Gitu. Oh iya, sebelum lupa. Nah. Tadi saya melihat di etalase ada trofinya Traveloka, travelnya Agoda, dan apa lagi itu? Nah, gimana itu? Itu adalah salah satu bentuk reward ya, penghargaan dari OTA, online travel agent yang sampai saat ini kerjasama dengan kami itu bentuk penghargaan bahwa hotel kami ini terpilih menjadi hotel yang menjadi kategori hotel pilihan masyarakat. Dari sisi apa semuanya? Pelayanan bagus, hotel bersih, fasilitas oke, karyawan ramah, seperti itu. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi lengkap dari sisi food, dari sisi nyaman, kamar, apa mana? Masih ada nggak yang mau diceritakan? Saya punya hotel ini satu lagi ya. Hotel ini punya fasilitas yang mungkin tidak dimiliki orang lain ya. Kita punya fasilitas wellness ya. Ada jacuzzi, ada sauna, ada whirlpool, ada gym. Dan ini kita pisahkan cowok cewek. Dan ini bukan bayar loh. Ini fasilitas. Kamu kalau stay di Adiwangsa mendapatkan itu nggak usah bayar lagi. Fasilitas. Hotel lain nggak ada sauna, datang sini stay sauna. Whirlpool nggak ada, kami ada. Iya. Steam nggak ada, kami ada. Itu free, sekali lagi gratis. Saat ini akan kita coba launching keluar jual. Nanti kalau ini kita undang ya. Ya. Aku sama saya. Gitu. Nanti. Tak durungnya ini belum saya kono. Ya. Oke Pak Dokter. Terakhir harapannya. Ya, harapan kami, saya secara pribadi selaku pelaku daripada dunia pariwisata di Solo Raya dan pelaku industri hospitality ya, seluruhnya bisnis tidak bisa sendiri saat ini, harus bergandengan tangan, satu sama yang lain harus bersinergi. Jadi kita nggak bisa jualan sendiri. Semua ayo yang ada di Solo semuanya bersama-sama memajukan pariwisata Solo ya. Nanti kuenya kita makan bareng-bareng gitu. Ya, kata kunci itu luar biasa.
integrasi atau kita silaturahim Ya. atau kita networking. Ya. Itu kuncinya sugih, ternyata kunci keberhasilannya Adiwangsa juga dan Pak Ya. Darmanto tentunya. Ya. Dan Ya, terima kasih, Mas. Cek, siap. Semoga tetap sehat. Amin. Bukan, Amin. bukan alumni toh. Oh, bukan. Saya alhamdulillah enggak. Saya enggak. Saya alhamdulillah bukan alumni. Dan saya tidak mau jadi alumni. Gitu ya. Semoga tetap sehat. Bukan ya? Oke. Jani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di Adiwangsa. Ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa. Masuk.